Kami dari kelompok 7 di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi kami yaitu terkait taksonomi belajar. Adapun anggota kelompok dari kami yaitu saya sendiri atas nama Nur Arafah dengan NIM H02203006, Aprilia Lanilebok dengan NIM H02203010, dan Ulfiani dengan NIM H02200353. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan membahas mengenai materi taksonomi pembelajaran pada bagian pengertian taksonomi dan pendidikan. Kata taksonomi diambil dari bahasa Yunani yaitu tasein yang berarti untuk mengklasifikasi dan nomos yang berarti aturan. Taksonomi dapat diartikan sebagai klasifikasi berhierarki dari sesuatu atau prinsip yang mendasari klasifikasi, di mana taksonomi yang lebih tinggi berarti lebih umum dan taksonomi yang lebih rendah bersifat lebih spesifik. Semua hal yang bergerak, benda diam, tempat dan kejadian sampai pada kemampuan berpikir dapat diklasifikasikan menurut beberapa skema taksonomi. Nah, untuk pengertian pendidikan sendiri secara umum yaitu pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri, tidak dengan bantuan orang lain. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai pengertian dan keuntungan taksonomi pembelajaran. Taksonomi pembelajaran adalah usaha pengelompokan yang disusun dan diurut berdasarkan ciri-ciri suatu bidang tertentu dan menjadi salah satu aspek yang harus dipertimbangkan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sebab segala kegiatan pembelajaran intinya adalah pada tercapainya tujuan tersebut. Adapun keuntungan dari penerapan taksonomi pembelajaran adalah sebagai berikut. Pertama, waktu untuk kegiatan belajar mengajar dapat dialokasikan dan dimanfaatkan secara tepat. Kedua, pokok bahasan dapat dibuat seimbang sehingga tidak ada materi pembelajaran yang dibahas terlalu mendalam atau terlalu sedikit dan sesuai. Ketiga, pendidik dapat menetapkan berapa banyak materi pembelajaran yang dapat atau sebaiknya diberikan dalam setiap jam pembelajaran. Keempat, pendidik dapat menetapkan susunan dan rangkaian materi pembelajaran secara tepat. Kelima, pendidik dapat menetapkan dan mempersiapkan strategi belajar mengajar yang cocok dan menarik dengan mudah. Keenam, pendidik dapat dengan mudah mempersiapkan berbagai keperluan peralatan maupun bahan dalam keperluan belajar. Dan yang terakhir, pendidik dapat dengan mudah mengukur keberhasilan siswa dalam belajar. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada Aprilia Lanilebok. Adalah perilaku yang
pembelajaran. Yang kedua, tujuan dirumuskan dalam bentuk pernyataan atau deskripsi yang spesifik. Selanjutnya, materi taksonomi pembelajaran. Berbicara tentang taksonomi perilaku peserta didik sebagai tujuan belajar saat ini, para ahli umumnya sepakat untuk menggunakan pemikiran dan sebagai tujuan pembelajaran yang dikenal dengan taksonomi Bloom atau Bloom's taxonomy. Menurut Bloom, perilaku individu dapat diklasifikasikan ke dalam tiga ranah, yaitu yang pertama, ranah kognitif. Ranah yang berkaitan aspek-aspek intelektual atau penerapan di dalamnya mencakup yang pertama pengetahuan atau cognitivity, yang kedua pemahaman atau comprehension, yang ketiga penerapan atau application, yang keempat penguraian atau analisis, yang kelima pemadukan atau sintesis, yang keenam penilaian atau evaluasi. Yang kedua, ranah afektif. Ranah yang berkaitan aspek-aspek emosional seperti perasaan, minat, sikap, kepatuhan terhadap moral, dan sebagainya. Di dalamnya mencakup penerimaan, sambutan, penilaian, pengorganisasian, karakterisasi. Yang ketiga, ranah psikomotor. Ranah yang berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan yang melibatkan fungsi sistem saraf dan otot dan fungsi psikis. Ranah ini mencakup kesiapan, peniruan, membiasakan, menyelesaikan, dan menciptakan. Taksonomi psikomotor ini merupakan kriteria yang dapat digunakan oleh seorang pendidik untuk mengevaluasi mutu dan efektivitas pembelajaran. Yang pertama, kognitif domain ranah atau ranah kognitif. Kognitif domain adalah yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Ranah kognitif meliputi fungsi memproses informasi, pengetahuan, dan keahlian mentalitas. Ranah kognitif menggolongkan dan mengurutkan keahlian berpikir yang menggambarkan tujuan yang diharapkan. Proses berpikir mengapresiasikan tahap-tahap kemampuan yang harus siswa kuasai sehingga dapat menunjukkan kemampuan mengolah pikirannya sehingga mampu mengaplikasikan teori ke dalam kehidupan. Yang kedua, afektif domain atau ranah afektif. Afektif domain berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Pembagian domain ini disusun di Bloom bersama dengan Krathwohl. Ketiga, psikomotor domain atau ranah psikomotor. Psikomotor domain berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin dan lain-lain. Rincian dalam domain ini tidak dibuat. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani. Di sini saya akan membagikan materi Pengertian Taksonomi Pendidikan Versi Lama dengan Versi Baru. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan serta teknologi, salah seorang ilmuwan yang bernama Lorin Anderson merevisi taksonomi Bloom pada tahun 1990. Hasil perbaikannya dipublikasikan pada tahun 2001 dengan merevisi taksonomi Bloom. Dalam revisi ini ada perubahan kata kunci pada kategori kata benda menjadi kata kerja. Masing-masing kategori masih diurutkan secara hierarkis dari urutan terendah ke yang lebih
perbedaannya yaitu sebagai berikut. Perubahan terjadi pada level 1, yang semula sebagai knowledge atau pengetahuan berubah menjadi remembering atau mengenal. Perubahan terjadi pada level 2, yaitu comprehension, yaitu dipertegas menjadi understanding, paham, memahami. Pada level 3, diubah sebutan dari aplikasi menjadi applying atau menerapkan. Pada level 4 juga diubah sebutan analisis menjadi analisis atau menganalisis. Perubahan mendasar terletak pada level 5 dan 6. Evaluation per selama diubah menjadi posisinya dari level 6 menjadi level 5. Dengan perubahan, sebutan dari evaluasi menjadi evaluating atau manual. Level 5 yaitu sintaksis atau kemaduan atau hilang. Tampaknya dinaikkan level menjadi 6, tetapi dengan perubahan mendasar yaitu dengan nama creating atau mencipta. Baik, di sini saya akan memberikan kesimpulan, yaitu taksonomi pada dasarnya merupakan usaha pengelompokan yang disusun dan diurut berdasarkan ciri-ciri suatu bidang tertentu. Sebagai contoh, taksonomi dalam bidang ilmu fisika menghasilkan pengelompokan benda ke dalam benda cair dan gas. Taksonomi dalam bidang ilmu botani mengelompokkan tumbuhan berdasarkan karakteristik tertentu. Misalnya kelompok tumbuhan bersel satu dan tumbuhan bersel banyak. Taksonomi tujuan pembelajaran adalah pengelompokan tujuan pembelajaran dalam kawasan kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, itulah presentasi dari kelompok kami terkait materi taksonomi belajar. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.